Alhamdulillah wahdah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladhi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Baitul Ibad, mobil khusus, para guru, para sesepuh, para tokoh, wa khusus bidzikr Kiai Haji Ahmad Firdaus, guru kita bersama, Ustadz Munir, Ustadz Abdul Razak sebagai pembimbing dan juga pengurus majelis taklim Baitul Ibad, dan juga seluruh keluarga besar daripada Kiai Haji Abi Tajuddin dan Babe Kurdi serta Ayah Muslih yang selaku humas majelis taklim Baitul Ibad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka, kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, serta Allah mudahkan urusan-urusannya dan wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja menciptakan kita dari kalangan umat Nabi Musa. Bisa saja Allah menciptakan kita termasuk tergolong dari umat Nabi Isa. Umatnya Nabi Musa dulu itu kalau mereka berbuat dosa di malam hari, pada pagi harinya sudah tertulis di pintu-pintu rumah mereka, Fulan bin Fulan tadi malam habis berzina, Fulan bin Fulan tadi malam mencuri. Bani Israel, umat Nabi Musa, begitu dididik oleh Allah keras luar biasa, sampai untuk bertaubatnya saja Allah suruh saling bunuh-bunuhan, faqtulu anfusakum, suruh bunuh-bunuhan. Hari ini kita menjadi umatnya Nabi. Berapa banyak yang berzina, tidak Allah buka kedoknya, tidak Allah permalukan depan umum. Berapa banyak yang mabok, tidak Allah permalukan, tetap aja dikasih nikmat sama Allah, tetap Allah jaga. Berapa banyak yang buka aurat, berapa banyak yang nyolong, tetap Allah maafkan. La'allahu yatub. Jangan-jangan kata Allah nanti dia taubat, mungkin nanti dia taubat. Allahu Akbar. Kita diciptakan dan diutus langsung menjadi teladan bagi semua umat. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk orang banyak, untuk seluruh umat manusia. Padahal kita belum punya apa-apa,
Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ibadah mereka ratusan tahun, puluhan tahun. Dikatakan ahli ibadah di Bani Israel itu saking lama sujud di tempat sujudnya sampai tanahnya itu cekung ke dalam, saking banyak sujudnya, saking lama sujudnya. Allahu Akbar. Tapi ini umatnya Nabi itu baru baca sekali saja subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nabi bilang kalimatan habibatani ila rahman saqilatani fil mizan khafifatani ala lisan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dan riwayat Bukhari Nabi bilang 2 kalimat diucapin cuma sebentar, tapi 2 kalimat ini membuat seseorang langsung dicintai oleh Allah. Besar nanti timbangannya, berat luar biasa nanti di hari kiamat. Tapi sangat mudah sekali diucapkan. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ini luar biasa. Dikasihlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat kata Nabi, utitu khamsan lam yu'ta ahadun min qabli. Aku diberi oleh Allah 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Di antaranya adalah khawatimal baqarah. Ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Apa bunyi ayat itu? Aneh, luar biasa. Ini umat disayangnya oleh Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat ini untuk membaca doa dengan lafaz yang dia pilih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ini ibaratnya begini, bahasa mudahnya. Ya Allah, nanti kalau saya buat dosa, kalau kami buat salah, kalau kami keliru, tolong jangan dihukum ya Allah. Padahal kita dosa pakai kalau, emang pasti buat dosa. Kullu bani Adam khata'. Itu sudah janji Nabi, itu sudah menjadi satu fitrah. Kita ini pasti buat dosa, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Tapi bahasanya adalah, ya Allah nanti kalau saya buat dosa, tolong jangan diapa-apain ya Allah. Ketika Allah ajarkan ini lafaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala na'am. Ya, kalau kalian buat dosa, saya tidak akan hukum kalian. Allah. Ini besar, agung, luar biasa. Untuk menghantarkan ini ayat, itu sampai Allah gerakkan malaikat-malaikat buka gerbang-gerbang langit untuk menurunkan ayat yang luar biasa. Tidak diturunkan kepada semua umat-umat terdahulu. Setiap kali berbuat dosa ada kesempatan untuk taubat. Terus begitu sampai bersih ini dosa hanya dengan musibah, hanya dengan bencana alam, udah bersih dari dosa. Nabi SAW dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir ada sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang tersayang. Laisa laha adab fid dunya, laisa laha adab fil akhirah. Dia enggak dapat adab nanti di akhirat. Innama adabuha khasfun. Adabnya itu tanah longsor. Kita punya jembatan longsor di depan situ kan, dosanya gugur langsung. Ada juga yang dengan banjir. Kalimantan Selatan sekarang sedang diuji dengan banjir luar biasa. Kurang apa walinya? Di situ ada makam Gurus Kumpul. Allah yarhamu. Sengaja Allah Subhanahu wa taala kasih ujian, musibah, sampai nanti berjumpa dengan Allah udah tak punya dosa ini umat. Luar biasa. Baik dengan mahalnya barang-barang, semuanya tidak pernah dosa. Nabi bilang, ma asaba abdun min hammin wala nasabin wala hazanin wala maradin hatta syaukatin yushaquha illa kafaratan lahu. Tidak ada orang yang kena kesusahan, kesedihan, kecapean, sakit, bahkan sampai jarum yang nusuk di kakinya itu jadi penghapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita ini umat yang terpilih.
Nggak ada umat yang diperbolehkan masuk surga sebelum kita orang. Padahal ibadahnya ampun, Allahu Akbar. Ngacir, habis sholat langsung ngacir. Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas salam. Bukan main, luar biasa. Oh, mereka sampai ada yang nggak kawin ibadahnya lupa. Orang Kristen, dia punya pendeta, biarawatinya, nggak kawin. Kayak apa susah nahan dia ibadah? Karena ketika melihat ada biksu ataupun juga ahli ibadah dari orang-orang Nasrani, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala melihat ini orang udah kurus, makannya dijaga, nggak boleh makan hewan-hewan yang bernyawa, udah gitu nggak boleh kawin, udah gitu harus khusyuk terus, pokoknya di gereja aja, di tempat-tempat sinagog aja. Sayyidina Umar nangis, Sayyidina Umar kesian, karena Sayyidina Umar ingat dengan ayat Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang kafir ibadahnya begitu berat, sudah beramal berat, tapi nanti di akhirat cuma jadi bahan bakar api neraka. Allahu Akbar. Kita makan, ini luar biasa. Minum, maulid, makan. Sebelum maulid snack. Pulang berkah. Pokoknya jadi umat Islam enak banget dah. Ada tahlilan, lumayan. Seminggu tahlilan hemat di dapur kan. Allahu Akbar. Nanti Isra Mi'raj ada lagi. Belum lagi ada orang tasyakuran rumah, lahiran anak, walimah nikahan, kerjaannya apa? Penuh kebayang. Kerjanya itu coba. Tapi itu semua bisa jadi ibadah. Kita umat Nabi itu semua bisa dijadiin ibadah. Makannya bisa jadi ibadah, tidurnya bisa jadi ibadah. Maaf sekali, jimatnya sama istri jadi ibadah. Sampai sahabat heran. Dan riwayat Bukhari, Muslim, Nabi SAW katakan, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah, ada pahala sedekah. Wah, kalau kita habisnya sedekah dulu. Sampai sahabat itu langsung, ya Rasulullah, fi but'ina fi abdha'ina sadaqah. Apakah ada sedekah juga, pahala juga kalau kami jimat, kalau kami berhubungan dengan istri? Ya, kata Nabi, ara'aitum idza wada'a ahadukum farjahu adkhala ahadukum farjahu fi haram alaysa alayhi wizr? Bukankah kalau ada salah seorang di antara kalian yang meletakkan kemaluannya pada kemaluan yang haram, zina, itu juga dapat dosa? Ya Rasulullah, kalau begitu ketika diletakkan pada yang halal dia dapat pahala. Allahu Akbar. Luar biasa ini kan. Ini umat kok kayak apa ya? Luar biasa. Yang gak ibadahnya jadi ibadah. Ibu-ibu di dapur ngurusin anak, tinggal perbaiki niat aja. Saya niat untuk beribadah dengan cara melayani suami. Oh, itu ngaduk sayur asam, luar biasa. Setiap adukannya udah kayak tawaf di Ka'bah. Wallahu akbar. Jadi ibadah, Bu. Anak, ibu begini bahasanya. Saya dikasih tahu sama Abi Halim. Kita ini untuk mengislamkan orang susah luar biasa. Nggak semua orang punya kesempatan untuk mengislamkan non-muslim menjadi muslim, gitu ya. Pahalanya gede banget. Sampai bisa, kalau bisa ada non-muslim masuk Islam, dia selamat dunia sampai akhirat, membawa kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita nggak mampu. Tapi dengan melahirkan anak-anak muslim itu sama dengan mengislamkan orang-orang manusia. Semakin banyak melahirkan keturunan yang mengucap la ilaha illallah, berarti kita semakin banyak memperbanyak hamba-hamba yang menyembah Allah. Pahala apa enggak itu, Bu? Pahala.
Ibu-ibu nyusuin itu, ini calon pejuang Allah ini bakal ibadah nanti kepada Allah. Subhanallah. Yang ngasih makan aja Nabi janjiin akan dikasih makan nanti dalam surga. Pisangnya agar-agar. Gimana yang ngasih susu? Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a, kata Allah. Yang menghidupkan satu jiwa, pahalanya sama seperti menghidupkan seluruh manusia. Ibu-ibu nyusuinnya jadi ibadah. Subhanallah. Nyuapin anak jadi ibadah. Ini luar biasa, Pak. Pakaian kayak gini saya minta maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat kepada para kiai, para ulama. Bukan karena saya pantas, tapi hanya niat untuk ngikutin Rasul. Hanya niat untuk, bukan gaya-gayaan, bukan biar dipotong bagus, enggak. Bukan itu, terlalu kecil niatnya. Kita punya pakaian, ibu-ibu nutup aurat, bapak-bapak pakai peci, pakai sarung. Tujuannya ngikut Rasul. Pahala selama pakai pakaian. Subhanallah. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Kata Allah, ambil itu perhiasan, pakaian yang bagus, yang cakep, yang rapi, yang wangi. Kalau pergi ke masjid, Jumatan, mandinya itu jadi kafarat kepada dosa-dosa kita. Ini kurang apa ini umat? Kenapa begitu besar ini umat? Karena besarnya Sayyidina Muhammad. Karena besarnya Sayyidina Muhammad. Jadi kalau seandainya ada yang mempermasalahkan memperingati Maulid, Allah. Terlalu kecil Sayyidina Muhammad dalam hatinya. Kalau sampai mempermasalahkan Maulid, seakan dia yang menjadi sumber kemuliaan kita. Beliau yang menjadi asbab kita selamat dunia sampai akhirat. Beliau yang tumpang tindih, begitu berkeringat, begitu compang camping. Suatu ketika Nabi SAW pulang ke rumah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi yang tersayang, melihat ayahnya penuh dengan debu, kotor badannya, lusuh bajunya, rambutnya juga kotor acak-acakan. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha katakan, ya bima arhamak, betapa kasih sayangnya engkau kepada umat, betapa sayangnya engkau kepada umat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ma'ali hadha ta'am, kenapa harus capek-capek kayak gini? Nangis Sayyidah Fatimah melihat Rasul yang begitu kasihan. Sudahnya luka, sudahnya penuh dengan debu, kotor-kotoran. Maka Rasulullah SAW dengan gampangnya, dengan keistimewaannya, dengan kebesarannya, beliau bersabda, wallahi ya Fatimah, la yadkhulanna hadha din ma la yabqa min baiti syajarin wala madarin wala syajarin wala khashabin illa dakhala alaihi dini. Sebentar lagi Fatimah, tidak ada rumah dari batu, dari kayu, dari kulit, semua jenis rumah seluruh dunia akan masuk ke dalamnya, agamaku ke dalamnya satu persatu. Gak perlu takut Fatimah. Rasulullah SAW dengan yakinnya ini agama pasti akan berkembang, pasti akan menyebar ke seluruh alam, sampai ke pelosok-pelosok, sampai di mana tempat yang masih ada orang yang benar-betul sudah tidak ada internet, masuk agama ke sana. Allahu Akbar. Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan, kenapa kok kita membesar-besarkan Allah? Kan Rasulullah nggak pernah membesarkan. Rasulullah cara membesarkannya dengan puasa Senin. Qila bi Rasulillah SAW, Rasulullah pernah ditanya tentang ansomil itsnain dalam riwayat Muslim. Kenapa kok puasa hari Senin? Dzalika yaumun wulidtu fihi. Dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan di sana. Beliau senantiasa bikin maulid setiap hari Senin. Artinya begitu, dengan cara ibadah. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra,
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami beliau katakan, dalil di antara dalil maulid istighnasan dengan dalil perayaan hari Asyura yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dulu dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW saat ketika beliau datang ke Madinah, belum ada puasa Ramadan, belum wajib puasa Ramadan. Datang ke Madinah, ngelihat orang-orang Yahudi di sana puasa di hari Asyura. Hari Asyura hari apa, Bu? Hari Senin, Selasa, Rabu, nggak ada hari Asyura. Asyura hari 10 Muharram. Kalau kata orang kampung, lebaran anak yatim. Nah, biasanya ini ya. 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Akhirnya Nabi tanya kepada mereka, kenapa puasa pada hari ini? Mereka jawab, serempak mereka jawab, qalu dzaka yaumun anjallahu ta'ala fihi Musa min Fir'aun. Ini hari di mana Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Ini hari di mana Fir'aun Allah lenyapkan ke dalam Laut Merah. Hari di mana kemenangan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Nabi SAW saat ketika mendengar penjelasan dari mereka, Rasulullah langsung berkata kepada para sahabat, sumu, kalian juga harus puasa. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih layak merayakan kebesaran, lebih layak merayakan hari raya di mana Allah selamatkan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Kita lebih layak untuk membesarkan hari keselamatan Nabi Musa dibandingkan mereka, kata mereka. Akhirnya dulu Pak, puasa Asyura itu wajib sebelum adanya puasa Ramadan. Kata Sayyidah Aisyah, ketika puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah, maka hari Asyura hukumnya jadi sunnah, puasa hari Asyura. Ceritanya begitu. Maka kata Imam Ibnu Hajar, beliau katakan, kalau untuk kebesaran Nabi Musa saja Rasulullah SAW membuat seremonial tahunan namanya Asyura, bagaimana kita tidak membesarkan seseorang yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid ini tuh bukan semata-mata untuk kumpul-kumpul, kemudian musik-musik, makan-makan, bubar, nggak jelas. Nggak ada kata nggak jelas. Ini untuk liidhar mawaddah, liidhar mahabbah, memperlihatkan tentang kecintaan kita kepada Nabi. Kita ingin dengan bapak punya kesibukan, ibu punya kesibukan, ngapain capek-capek ke maulid? TV-nya ada, handphonenya ada, anaknya rewel mungkin juga, mungkin enakan jalan-jalan. Sekarang lagi demam goes, sepedaan, di mana-mana orang sepedaan, ada kesibukannya. Ngapain capek-capek ke maulid? Apa yang dicari di maulid? Kita ingin, saya ingin hadir ke maulid untuk memperlihatkan sedikit saja, tidak banyak, sedikit saja tanda terima kasih kita kepada Sayyidina Muhammad. Sedikit saja. Kita nggak bakal bisa membalas Rasulullah, itu nggak bakal bisa. Dia yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam saat ketika orang perang Khandaq, ketika orang-orang Khandaq itu perang Tarik, perang Ahzab, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menggali parit, menggali selokan gede, menggali sungai, itu bukan parit, karena harus tidak boleh dilompati, tidak bisa dilompati oleh kuda yang tercepat. Tingginya nggak bisa, harus lebih tinggi daripada kuda serta orang naik di atasnya, harus lebih tinggi. Dalam luar biasa, sekeliling Madinah. Kayak apa itu beratnya? Saat ketika menggali tersebut, para sahabat kelaparan. Para sahabat semuanya capek.
Maka sahabat langsung saling ngobrol bersama mereka. Mereka buka perutnya. Nih, saya udah dari kemarin gak makan, kerja terus. Ini karena musuh keburu datang. Ahzab itu kumpulan dari beberapa kelompok. Ketika terjadi perang Ahzab, orang kafir Quraisy kerjasama sama orang-orang Yahudi di sekitaran Madinah. Mereka kerjasama dengan orang-orang Arab yang lain. Ahzab disebutnya. Luar biasa. Saat ketika mereka lihatkan kepada Nabi, kami udah lapar, kami gak punya makan, kami udah lama gak makan. Satu hari kemarin kami gak makan, 3 hari gak makan, sampai perutnya diikat dengan satu batu, satu orang. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Nabi SAW buka perutnya. Ternyata ada 2 batu yang mengikat perut Nabi SAW. Kelaparan yang Rasulullah SAW berita jauh lebih besar daripada kelaparan yang diderita oleh sahabat. Saat ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah melihat ayahnya lemah sekali. Maka Rasulullah SAW diberikan oleh Siti Fatimah, "Abi, ini ada kurma hadiah." Ketika Rasulullah SAW makan, Rasulullah kasih tahu kepada Siti Fatimah, "Ya Fatimah, wallah, hada awwalu luqmatin dakhalat jawfa abiki mundu 3 ayyam." Fatimah, ini kurma adalah suapan pertama yang masuk ke dalam perut, yang masuk ke dalam rongga ayahmu sejak 3 hari yang lalu. Makannya kurma. Allahu Akbar. Lapar demi siapa? Capek demi siapa? Luka demi siapa? Dikotori, dihina, diusir, diboikot, sampai makannya makan daun-daunan. Ketika Nabi diboikot 2,5 tahun lebih kurang, makannya daun-daunan. Para sahabat cerita, Sayyidina Jabir cerita, ketika kami diboikot di Syi'ib, di lembah, di Mekah dulu, maka kami sampai ngeluarin kotoran seperti kotoran kambing, kotoran kami seperti kotoran unta, karena makannya hanya dari daun-daunan. Diajari makan. Untuk siapa yang seperti ini? Untuk siapa yang seperti ini? Bagaimana Rasulullah SAW? Ya Allah, Bapak, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan nanti kita ziarah ke makam Nabi SAW ke Madinah, sampaikan salam kepada kita dengan penuh khusyuk. Ibu-ibu, semoga Allah berikan kesempatan untuk ziarah ke makam Nabi SAW. Jangan foto selfie. Hadapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang penuh perih, dengan hati yang penuh keyakinan. Ya Rasulullah, kami tahu hadismu. Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya amalukum." Setelah saya wafat, amalan-amalan kalian akan diperlihatkan satu persatu kepadaku. Fa in wajadtu fihi khairan hamidullah. Kalau saya dapati amalan kalian baik, sholawat, silaturahim, bakti sama orang tua, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, sedekah, maka kata Nabi, aku yang pertama kali memuji kepada Allah. Alhamdulillah, senang Nabi. Wa in wajadtu ghaira dzalik. Kalau saya dapati bahwa amalan kalian tidak baik, tapi nggak katakan dosa, Pak. Nabi jaga betul ini adab kepada umat. Nabi nggak bilang, kalau saya dapati dosa, wajadtu ghaira dzalik. Kalau saya dapati ada amalan kalian yang tidak baik, istaghfirullah. Aku yang pertama kali mintakan ampun untuk kalian. Shallu ala Rasulillah. Aku yang pertama kali mintakan ampun untuk kalian. Maka oleh karena itu, pada setiap maulid-maulid yang ada, kita diajarkan mahalul qiyam. Berdiri, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul,
salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasul salawatullah alaika. Kita diajarkan berdiri. Apa maksud berdiri? Mereka orang-orang Wahabi tidak paham. Bilang bid'ah. Berdiri untuk apa? Oh, mereka meyakini Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Lah, bukan. Kita ingin menghadirkan Rasulullah dalam hati kita. Kalau hadir dalam majelis, saya tidak tahu. Ruh Nabi SAW hadir, terlalu mulia rasanya. Rasa tidak pantas kalau Rasulullah SAW hadir ke sini. Kita yang merasa belum pantas. Tapi yang wajib untuk kita lakukan adalah menghadirkan Rasul dalam hati kita. Dan ini diajarkan Allah dalam sholat. Di dalam sholat Allah bilang, Allah mengajarkan tahiyat itu dengan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam atas engkau. Kita nggak diajarkan Assalamu ala nabi. Engkau. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk istighfar, menghadirkan hati ketika mengucap Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang diinginkan oleh Allah, hadirkan dalam perasaan seakan-akan langsung berbicara di hadapan Rasulullah. Dalam riwayat Bazzar sahih, Rasulullah katakan, "Ma min 'abdin yusallim 'alayya illa raddallahu 'alayya ruhi hatta arudda 'alaihi salam." Tidak ada seorang pun di belahan dunia manapun mengucapkan salawat dan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam kuburku sampai aku menjawab salamnya secara langsung. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan Bapak, Ibu, satu persatu saat ketika salawat disebutkan, ketika salawat dilantunkan oleh Bapak Ibu, maka nama Bapak Ibu akan di depannya disebut di depan Rasulullah SAW. Nama Bapak, nama Ibu, bin ayahnya, serta kabilahnya, dari suku mana, dari negara mana, dari daerah mana, disebutkan di depan Nabi SAW. Gembira kita, Pak. Kira-kira apa yang membahagiakan kita? Lebih membahagiakan kita dibandingkan disebut nama kita di hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Kira-kira apa yang patut untuk kita siapkan, yang patut untuk kita bahagiakan, yang patut kita persembahkan, melebihi daripada salawat kita kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, "Aktsarukum alayya salata aqrabukum minni manzila yaumil qiyamah." Yang paling banyak salawatnya, nanti paling dekat duduknya dengan aku pada hari itu. Paling dekat duduknya dengan aku nanti dalam surga. Kita nggak bisa bayangin, Pak. Habib Umar bin Hafid saat ketika datang ke Indonesia, jamaah ribuan mau cium tangan kepada Habib Umar bin Hafid. Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Ali Al-Jufri saat ketika datang ribuan orang pada mau salaman. Kemarin kita guru kita yang mulia Habib Ali Sayyidil Walid, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, saat ketika meninggal dunia, mobilnya dikerumuni oleh jamaah. Mobilnya. Bagaimana jika Sayyiduna Muhammad yang datang? Bagaimana jika diberi kesempatan untuk berjumpa dengannya? Kira-kira kita ada di mana nanti? Ribuan orang ingin minta syafaat dari kita yang terkungkung dengan dosa, tertahan dengan maksiat, terjerat dengan kezaliman. Kira-kira kita nanti akan ada di mana nanti pada hari? Kira-kira saat ketika orang-orang berkerumun dengan Nabi SAW, jutaan, miliaran, ketika Nabi kata, analah, saya yang punya syafaat. Maka orang-orang semuanya berkumpul kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sujud di bawah arsy, memohon ampun terakhir kalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ummati, ya Rabb, saya tidak minta untuk Fatimah, saya tidak minta pertolongan untuk ayah dan ibuku, bahkan saya tidak minta untuk istri-istriku, yang saya minta untuk selamatkan itu umatku. Itu yang mabuk, yang zina, yang matanya nonton video porno, yang berbuat maksiat macam-macam. Siapa yang akan menyelamatkan mereka hari berikutnya? Rasulullah SAW.
Ini yang kita patut pikirkan. Gimana nanti kedekatan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kira-kira sempat untuk tangan kita berjalan dengan tangannya yang mulia? Apakah kira-kira sempat mata ini yang kotor dengan berbagai maksiat yang menatap wajahnya yang mulia? Walaupun dengan berbagai kemaksiatan, ya Allah, ya Rabb, dengan rahmat-Mu ya Rabb, dengan kasih sayang-Mu, kami mohon ya Rabb, berikan kesempatan untuk kami memandang wajah Nabi-Mu yang mulia. Ya walaupun dari jauh, dalam keadaan beliau ridho, tersenyum, bahagia, dan juga lega melihat kami. Kita ingin Nabi SAW, ingin sama sekali seluruh umatnya ini, ingin sekali beliau merindu berjumpa dengan mereka. Khususnya kita yang tidak pernah melihat Rasulullah. Nabi SAW, beliau katakan, awet dengan Allah ikhwani, saya ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, para sahabat komplit, ya Rasulullah, kan kami saudara kau ya Rasulullah. Qala la antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni ja'u min ba'di. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelah wafat, setelahku tidak ada. Mereka mau beriman, mereka mau percaya dengan apa yang aku sampaikan, padahal mereka belum menatap wajah, mereka belum melihat mukjizatku secara langsung, tapi mereka mau beriman kepadaku. Nabi rindu kepada kita. Maka Nabi SAW mengajarkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamathalu bi. Setiap mau tidur, Nabi SAW bilang, siapa yang tidur bermimpi bertemu wajahku, siapa yang bermimpi bertemu denganku ketika tidur, maka dia telah melihat wajahku secara nyata. Maka itu betul-betul aku dalam mimpinya, karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupai wujud dan fisikku. Ini hadis bukan hanya semata-mata fadilah mimpi bertemu Rasulullah, tapi yang diinginkan Nabi adalah setiap umat memiliki keinginan untuk berjumpa dengannya, walau dalam mimpi, walaupun hanya menatap, walaupun hanya sekilas, yang walaupun hanya remang-remang berupa cahaya. Kita inginkan berjumpa dengan Nabi-Nya sebelum nanti berjumpa dengan dia. Nah, oleh karena itu, majelis maulid yang seperti ini kita ingin bukan hanya semata-mata perayaan biasa, ritual. Yang kita ingin semakin maulid, semakin ikut baca maulid, semakin mendengar tentang Nabi, makin kenal sama Nabi, makin cinta sama Nabi, makin rindu sama Nabi, makin ingin mengikutinya. Semua orang sangat cinta kepada artis sampai mengikuti semua yang dilakukan artis itu. Pakaiannya diikuti, makanan artisnya diikuti. Bahkan kalau cinta dengan artis luar negeri, lagu-lagunya dihafalin. Padahal nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa nyanyi Inggris. Karena saking cintanya dengan aktor, dengan penyanyi, dengan artis. Ya wallahu a'lam bagaimana nanti akan dikumpulkan dengan mereka pada kiamat. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang hanya dikumpulkan dengan siapa dia mencintai, dengan siapa yang dia cintai. Maka terakhir, udah jam 11, untuk walaupun belum, kita ingin Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mungkin bisa pejamkan mata sebentar dengan khusyuk, tadallul, merendahkan diri, nyatakan kerinduan dengan Nabi. Sedikit banyak kita bersolawat dengan penuh kekhusyukan, penuh kerinduan, bukan semata-mata lafaz yang mengalir dalam lisan, tapi juga hati yang penuh dengan cinta, penuh dengan kerinduan. Sama-sama kita sholawat, sama-sama kita baca, heningkan, tenangkan pikiran, dan juga hadirkan Rasulullah SAW.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam, Ya Rasulullah. Walaupun mata ini penuh dengan dusta, mata yang penuh dengan khianat, mata yang penuh dengan kezaliman, tapi mata ini rindu kepada wajahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, walaupun tangan ini kotor penuh dengan noda, penuh dengan maksiat, tangan ini rindu untuk berjalan dan bersentuhan denganmu ya Rasulullah. Kami dengar tanganmu begitu halus, lebih halus daripada suara, lebih halus daripada suara, lebih halus daripada suara. Kami dengar kau memiliki wajah yang penuh kasih, yang penuh bagai rembulan, dan itu lebar penuh dengan kebajikan rambutmu ikal hitam, indah menjuntai hingga telinga, alismu melengkung dengan indah, bulu matamu lebar, matamu hitam sangat hitam, putih sangat putih, bersih, indah. Hidupmu mancung dengan sempurna kemajuan, senyumanmu senantiasa menebar kebahagiaan. Kami ingat bagaimana perutmu yang diikat dengan 3 batu, 2 batu, kenapa itu semua? Itu perutnya senantiasa menahan lapar untuk umat. Ya Nabi salam alaika, yang senantiasa menengadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah untuk umat. Kaki itu, kaki yang berdiri sampai bongkak-bongkak, kaki yang tahajud hingga letak-letak untuk meminta ampun kepada Allah. Untuk kami ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ampun Rasulullah, maafkan kami jika kami kurang melaksanakan sunnah-sunnah, maafkan kami jika dosa-dosa yang terpampang di hadapan-Mu. Maafkan kami jika dosa-dosa kami ditujukan kepada-Mu. Maafkan kami jika tidak sopan ketika disebutkan nama-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih. Jika suatu saat kita bertemu ya Rasul, mohon tidak memalingkan wajahmu kepada kami. Mohon beri kepada kami. Mohon syafaat dari para berdosa ya Rasul. Ya Rasulullah,
menyenangkan hati kami ingin untuk menghidupkan sunnah-sunnah, menegakkan sholat-sholat di masjid-masjid dan musola-musola. Kami ingin menghidupkan majelis-majelis taklim. Ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah, senantiasa istiqomah di jalan sunnah, menghidupkan warisan-warisan agama. Ya Rasulullah, maafkan kami jika perlu kekurangan. Maafkan kami jika senantiasa hati kami lalai untuk mengingatmu ya Rasulullah. Maafkan hati-hati yang senantiasa terselubungi dengan dunia sehingga melalaikan ya Rasulullah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Alhamdulillah, yakin dan seyakin-yakinnya nama kita disebutkan di depannya yang mulia. Jika pelepah kurma yang tidak memiliki nyawa ditinggalkan oleh Rasulullah sebentar saja, karena Rasulullah dibuatkan mimbar baru. Pelepah kurma di zaman Nabi menangis merengek seperti anak kecil yang kehilangan induknya, karena baru ditinggal oleh Nabi sebentar. Bagaimana dengan kita umatnya yang memiliki nyawa, memiliki hati? Tidakkah terasa perih sudah jauh dengannya? Sudah lama tidak berhubungan dengannya? Sudah berapa tahun ternyata mimpi kita belum bisa bermimpi dengannya? Sudah berapa waktu yang kita gunakan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya? Semoga Allah SWT jadikan di antara orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan kita dengan rahmat-Nya, bukan dengan amal kita. Dekatkan kita, hampirkan kita, kumpulkan kita, golongkan kita bersama Rasulullah SAW. Lebih kurang saya mohon maaf kalau seandainya banyak kekurangan terhadap apa yang saya sampaikan. Semoga Allah beri manfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdihi, subhanallah wa syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Subhanallah, alhamdulillah. Wala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah setiap malam Selasa kita bisa jawab bacaan masa beliau yang sebelumnya disampaikan kepada istri kita. Alhamdulillah 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 kita sambut Presiden Sahabat Habib memberi menjalankan Presiden menantu pada guru kita Bilal Mahmud. Selanjutnya kita ikuti sedikit kejunan kita dari guru kita sekaligus untuk doa dan